Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin diterangkan bagaimana kita ini bisa sehat hati kita kalau makanan-makanan setan selalu kita sediakan, kita persiapkan dalam hati kita. Apa makanan setan? Ambisi, nafsu, syahwat, emosi, iri dengki, merasa benar, sombong, takabur, malas. Itu semua makanan setan. Kita tidak akan mungkin lepas dari setan kalau setannya kita sediani makanan. Malah kita itu sebenarnya menolong setan. Menolong setan. Kita itu menjadi juru laden setan. Kudu semangat dit ya. Lawan. Ngaji dit. Malas. Ngaji dit. Hatine gitu bilang sendiri dit. Ngaji dit. Malas. Ngaji dit. Terus. Qala ta'ala. Kataba alaih annahu man tawallahu fa innahu yudilluh wa yahdi ila adzabi sa'ir. Itu penting ini. Allah sendiri berfirman, barang siapa yang mengasihi setan. Kok enek orang mengasihi setan ini ya boleh. Itu tadi malas dibiarkan. Itu padha karo menolong setan, mengasihi setan. Benci kepada orang dibiarkan, merasa benar dibiarkan, mencari jelek-jelek orang dibiarkan. Walaupun bermodel macam-macam apapun, itu disebut menolong setan, maka suatu saat tidak lama setan akan menggelincirkannya. Ndak kroso, ndak terasa, kayaknya benar-benar tiba-tiba ini telah melewati batasan kebenaran. Ndak terasa kayak benar-benar, ternyata telah melewati dari status hamba Allah menjadi hambanya nafsu, telah melewati status sebagai hamba Allah menjadi hambanya setan, hambanya ambisi, hambanya kesombongan. Naudzubillahi min dzalik. Awas. Jadi ada batasan kapan kita menjadi hamba Allah. Bawanter kaya iya kayak agama-agama ternyata telah keluar dari batasan sebagai hamba Allah menuju trek telah menjadi hamba nafsu, hamba ambisi, hamba merasa benar, hamba akulah yang paling benar, hamba melihat orang lain jelek. Kayak benar, tapi kalau telah melewati batas sebagai hamba Allah, maka dia telah menjadi hambanya syaitan, akan digelincirkan dan akan ditunjukkan ke tempat neraka sa'ir, ke tempat neraka yang sangat panas. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar dalam setiap gerak kami, dalam diam kami, yang berputar dalam otak kami, yang berdetak dalam jantung kami, yang muncul pada hati kami, tetap sebagai hambamu, tidak lepas dan tidak melebihi batasan hambamu, tidak sampai menjadi hamba merasa benar, hamba iri dengki, hamba keaku-akuan. Naudzubillahi min dzalik. Hamba kemalasan. Awas. Jangan sampai kita itu menjadi hamba kemalasan. Kita harus sadar, saya itu setelah menjadi hambanya siapa ini. Saya ini menjadi hambanya siapa ini. Antara ikhtiar dan ambisi keliru, antara tawakal dengan malas juga harus bisa dibedakan. Berarti faman sa'adahu syaiton, faman sa'ada syaiton, barang siapa yang menolongi setan,
dengan menyiapkan makanan-makanannya, ngamal yang menolong setan, males, ambisi, iri dengki, sombong, merasa benar, menyalahkan orang, atau sudah jelas-jelas itu tuntunan agama, sudah jelas-jelas itu dari Quran hadis, kok masih dia uglek-uglek, dia juga menolong setan. Jadi wong sing paling penak hati-hati, jangan merasa benar tapi hati-hati terus, tawakal dan ikhtiar terus, ikhtiar dan tawakal terus, dungane terus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, atau donga muga-muga sing tadi kemarin itu yang ditakuti setan itu. Barang siapa yang menolong setan, maka dia menjadi kekasih setan, teman setan, walaupun lesanya terus berzikir kepada Allah, lambene mengucapkan Allah Akbar, lambene, tapi itu ternyata hanya di lambe saja, hatinya penuh angkara murka, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kesombongan, berarti dia telah melewati batasan kehambaan Allah, menjadi hamba ambisi, hamba iri dengki, hamba merasa benar tadi itu. Dan walaupun al hadis qad warada mutlaqan bi anna dzikra yatrudu syaitan, apabila kau berkata, lu hadis kan berkata zikir itu bisa menolak setan. Dan wis ngono ae pokoke, terus awak dhewe ndak usah banyak meniru atau menuruti setan, harus bisa mendeteksi, harus bisa mencari terus, ini setan apa bukan, ini nafsu apa bukan, ambisi atau bukan. Dan di antara kita itu belajar atau berusaha tidak nuruti nafsu atau setan, apabila setiap bertindak kita juga berpikir bayangke akibate, aku ngene iki apik apa elek, saya gini ini baik apa benar, saya begini nanti dapat apa, dapat positif atau negatif, saya begini ini dapat positif atau negatif, itu terus. Kadang sampai bingung. Contohnya ini, kalau saya itu yang sering bingung pas ngaji, maunya ngaji, moro orang tua nimbali, anu lah, ini bingung. Perjalanan habis dari acara pulang, maduke mampir nang yai apa ora, sowan apa ora, itu ya padha baike lah kalau gitu. Silaturahim ke sana apa ndak, sanmisan pada baike, sementing diniati yang tulus. Kalau silaturahim diniati silaturahim, kalau terus pulang jangan mulai malas silaturahim, tapi segera bisa ngumpul mulang. Tapi biasanya yang berat itulah yang baik, yang agak menyenangkan itu yang berarti cocok dengan nafsu, harus bisa menyeleksi terus. Kalau nganggur jagongan guyon kadang blakrak, ngaji males, itu ya cok mbok bingungi, berarti sik seneng tawalas setan, nulungi setan, berarti masihan. Marah-marah dengan sabar ngalah, ya jangan ditanyakan. Sabar sama marah-marah ya tetap baikan yang sabar. Walau tidak dianu, alah itu bahasanya setan. Ini harus ini alah itu bahasanya nafsu. Karena wallahu ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin, Allah tetap cinta yang sabar. Kebohong itu yang demi padake kaya Allah kuwi. Allah itu tidak tidur, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bisa, mampu. Maka jadi harus berasa menyeleksi
jangan sampai kita dungane ihdinas siratal mustaqim bisa terus, mudah-mudahan ditunjukkan jalan yang lurus. La takilni ila nafsi tarfatainin, jangan kau pasrahkan saya pada nafsu saya walaupun sekejap mata. Allahumma la takilni ila nafsi tarfatain, Allahumma la takilni ila nafsi tarfatain, Allahumma la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan kau pasrahkan saya kepada nafsu saya walaupun sekejap mata. Insyaallah kita akan terus berjalan selamat. Walaupun raga kita bersama manusia, raga kita bersama dunia, tapi hati kita terus bersama Gusti Allah, menuju ke Allah, murni ke Allah, terus menghadap Allah. Seluruh amal ibadah kita, kegiatan kita hanyalah untuk Allah. Selama untuk Allah pasti benar dan tidak ada kelirunya. Moga-moga selamat. Al-Fatihah.